Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, kami, kelompok 6, akan memaparkan terkait penyusunan latar belakang. Tak lupa yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah menulis Bapak Irwan Siagian MPD. Kelompok kami terdiri dari Alfiana Zamzami, Fitri Arisandi, Marlina Marbun, Siti Mutaharoh, Tuti, Widijihan Nurtari. Pengertian latar belakang. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian tersebut. Hal-hal yang melatar belakanginya. Umar 2001 238. Tulisan dalam suatu proposal harus disusun secara detail, sistematis, dan seluruh karena akan dijadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hashim dan Nugrahanto 2014 halaman 207. Selanjutnya, pengertian latar belakang. Dermawan Wibisono 2000 halaman 34. Latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau dituju. Suparno 2000. Bagian dalam pendahuluan terdapat ada beberapa, yaitu 1. Latar belakang dan dasar penelitian. Jadi, dalam sebuah pendahuluan ada latar belakang dan dasar penelitian. Yang kedua ada permasalahan dan cara untuk menjawabnya. Yang ketiga adalah tujuan penelitian atau harapan dan hasil dari apa yang diteliti. Andri Purwasito 2004. Hal-hal yang memuat sebuah latar belakang masalah, yaitu ada beberapa. Pertama, 1. Faktor-faktor apa yang menjadi suatu perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Jadi faktor-faktor tersebut dimuat dalam sebuah latar belakang masalah. Kedua ada informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku referensi. Yang ketiga adalah tonggak problematika yang berisi sebagai persoalan yang akan dijawab pada bab selanjutnya. Jadi pada saat di dalam latar belakang itu pasti ada problematika atau permasalahan yang terdapat yang ingin dijawab dan akan dijawab pada bab-bab selanjutnya. Publishing 2016 terkait bagian-bagian latar belakang. Pertama, ada 1 gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Kedua, ungkapan fakta, fenomena, dan data-data. Yang terakhir ada alternatif atau solusi. Juniardi Wilman 2019. Pembuatan latar belakang. Kondisi ideal suatu kegiatan. Kedua, kondisi faktual. Ketiga, membahas penelitian yang sudah ada. Keempat, kelemahan penelitian. Kelima, tujuan penelitian. Keenam adalah metode penelitian yang digunakan. Ketujuh adalah solusi penelitian. Nah, menurut Johari William itu adalah pembuatan atau cara pembuatan hal-hal apa saja yang ada dalam latar belakang. Johari William 2019. Penulisan latar belakang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penjelasan tentang masalah yang akan diangkat. Kedua adalah penjelasan mengenai isi yang berupa fakta, data, dan fenomena. Yang ketiga berupa sasaran. Purwasito 2004. Latar belakang masalah memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, latar belakang memuat faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Kedua, memuat informasi khusus baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil penelitian lainnya yang sejenis ini disebut dengan latar belakang teoritis.
Yang ketiga adalah tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Sistematika penulisan proposal. Tujuan dalam suatu proposal harus disusun secara detail, sistematis, dan menyeluruh karena akan dijadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Beberapa komponen yang harus diperhatikan di dalam proposal adalah isi, bahan, sistematika penulisan, unsur-unsur yang akan di dalamnya seperti latar belakang, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Karena latar belakang ditulis pada bagian awal, sebuah latar belakang haruslah menarik minat baca. Nah, ini ada salah contoh artikel dan terdapat latar belakang yang sangat menarik sehingga para pembaca ingin membaca latar belakang dan apa saja yang harus diselesaikan dalam bab-bab selanjutnya. Jadi dengan adanya latar belakang yang menarik serta judul yang menarik, pembaca ingin membaca terus dan ingin menyelesaikan hasil penelitian dari sebuah peneliti. Berdasarkan judul di atas, maka latar belakang yang dibuat harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kira-kira dari judul yang di atas, dari artikel di atas tersebut, apa saja sih masalah latar belakang di atas tuh? Nah, masalah yang terdapat dari latar belakang di atas yaitu adalah kurangnya pemahaman dalam menulis surat resmi dari organisasi masyarakat, sehingga dari pernyataan-pernyataan terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam latar belakang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang belum terpecahkan atau yang masih menjadi kurang pemahaman dalam bentuk-bentuk masalahnya tersebut. Latar belakang menggunakan model Karwas. Karwas merupakan sebuah akronim yang disanding dengan penemu asli teori ini bernama John Swales. Swales 2014 halaman 230 sampai 232. Awalnya menemukan sebuah struktur retorika umum kemudian mengemukakan teori analisis pergerakan move dalam keempat tindakan secara berurutan. Bajwa et al. 2020. Pendahuluan dianggap sebagai salah satu bagian yang paling sulit dan memakan waktu untuk menulisnya, bahkan untuk menulis pengalaman sendiri. Latar belakang penelitian bukan hanya mengabarkan suatu masalah saja, namun juga penyebab yang diduga apa dan dampaknya apa ya kira-kira terhadap masalah tersebut. Terlihat bahwa dalam menentukan penyebab, peneliti masih berduga-duga berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian orang lain. Sehingga dari sinilah muncul hipotesa penelitian. Sementara itu, beberapa dengan penyebab dampak dari masalah penelitian harus yang nyata, bukan duga-duga berdasarkan data dan fakta di lokasi penelitian. Latar belakang permasalahan merupakan kunci dari sebuah proposal penelitian. Karena proposal penelitian dilakukan berdasarkan ada fenomena problematik harus diatasi, sehingga latar belakang harus menunjukkan sistematika yang menunjukkan ke arah pemilihan suatu masalah tertentu. Ruth Dewi 2019. Latar belakang model Charles. Latar belakang model Charles ini, pertama ada pemahaman untuk penulisan dan pembaca. Kedua ada data akurat, perlu research yang lebih mendalam. Adanya sumber yang disajikan, adanya perbandingan signifikan, dan yang terakhir menggunakan bahasa teoritis dalam berretorika. Model Karwas ini terdiri dari 3 move. Pertama adalah tahapan, yang kedua adalah step atau langkah yang bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci setiap tahapan agar lebih mudah dikomunikasikan. Arsyad 2014. Bagian pendahuluan adalah bagian awal dari artikel penelitian yang sudah sebagian besar mengandung bagian penelitian tersebut. Model Karwas 2014 halaman 230 sampai
232 menegaskan bahwa retorika yang wajib digunakan untuk mengembangkan dan menunjukkan pentingnya topik kajian itu baik diungkapkan secara verbal maupun dengan mengutip hasil penelitian tersebutnya. Dalam teori Carl juga perlu ada satu implementasi dalam karya ilmiah atau kemampuan seni dalam berbahasa. Kedua, perlu adanya fitur linguistik sebagai saran komunikasi yang baik. Ketiga, ada pemahaman ide-ide pembahasan sebagai pembangun karya ilmiah. Yang keempat, terakhir, ditulis secara logis, ilmiah, dan dapat diuji. Swells 2004 halaman 230-232 merencanakan langkah-langkah penyusunan retorika pendahuluan artikel yang dikelompok dalam 3 move dan 11 tahapan atau model CARS atau Create a Research Page, sebuah model yang memadukan penulis artikel ilmiah yang dapat menciptakan ruang atau wilayah kekuasaan dalam dunia ilmiah. Swells 2004 halaman 230-232 Create a Research Page. Swells memperkenalkan bahwa bagian pendahuluan proposal penelitian mempunyai 3 sub-bagian atau move atau tahapan. Move 1 adalah establishing a theory, yang kedua adalah establishing a niche, yang terakhir adalah coupling the niche. Nah, teman-teman juga bisa disimak ya cara membuat latar belakang dengan model canvas ini. Di sini juga udah ada kanal YouTube yang tertera, teman-teman bisa lihat. Model CAS latar belakang proposal. Move pertama, establishing a theory, adalah pernyataan kepada anggota masyarakat peneliti bahwa penelitian yang hendak dilaporkan tersebut adalah bagian dari satu wilayah atau bidang penelitian yang mempan, signifikan, dan berkembang terus. Menurut Swells 2004 halaman 230-232. Dalam move 1 ini membuat medan analisis. Penulis menetapkan wilayah studinya dengan memberi pengenalan kepada pembaca. Langkah ini dibagi menjadi 3 tahap khusus, yaitu adalah menyatakan pusat analisis dan atau membuat generasi topik dan atau tinjauan. Move 1 bagian ini biasanya berupa sebuah pernyataan dalam suatu kalimat pembukaan sebagai penghubung antara topik penelitian yang hendak dilakukan dan informasi penelitiannya yang luas. Nah, ini adalah contoh dengan judul proposal, penulisan proposal, kegiatan, dan surat menyurat pada Karang Taruna Tambun. Move 1 Establishing a Theory, tahap 1A atau claiming atau centrally. Pusat analisis atau pernyataan dalam penelitian yang hendak dilaporkan tersebut adalah bagian dari suatu wilayah atau bidang penelitian yang mempan, signifikan, dan berkembang terus. Swells 2004 halaman 230-232. Bagian ini biasanya berupa sebuah pernyataan dalam suatu topik kalimat pembukaan sebagai penghubung antara topik penelitian yang hendak dilakukan dan informasi penelitian yang lebih luas. Contoh move tahap 1A, claiming centrally. Itu adalah tindakan yang menjelaskan masalah dalam penelitian, memberikan bukti untuk mendukung mengapa topik ini penting untuk dipelajari. Nah, di bawah sini udah ada tertera. Surat menyurat merupakan suatu sarana bla 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 sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari tahap 1A, claiming centrally, karena menjelaskan tindakan penelitian dan memberikan bukti untuk mendukung mengapa topik ini diangkat. Masih tahap 1, establishing a theory, ada tahap 2 yaitu making topic generation. Membuat generasi topik, menyatakan dalam istilah-istilah umum tentang situasi pengetahuan saat ini yang meliputi teori, teknik, atau syarat-syarat untuk perkembangan selanjutnya. Swells 2004 230-232. Ini merupakan langkah alternatif atau tahapan untuk menambah pernyataan pada tahap ini dengan lebih netral. Tahap ini dapat berupa pernyataan mengenai penelitian yang merupakan ide pokok atau pernyataannya mengenai fenomena. Contoh move tahap kedua B atau making topic generation. Tindakan memberikan pernyataan tentang kondisi, pengetahuan, konsensus, praktik, atau deskripsi fenomena saat ini. Nah, di bawah ini ada salah satu contoh
latar belakang, yaitu adalah surat menyurat merupakan suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama pribadi ataupun karena dinas dan seterusnya. Itu merupakan adalah contoh dari making topic relation, yaitu adalah memberikan pernyataan tentang kondisi pengetahuan atau kontekstual praktik atau definisi fenomena yang terjadi saat ini. Move 1, establishing theory. Masih dalam move 1. Yang ketiga adalah tahap C atau review item of previous research. Soalis 2014 halaman 230 sampai 232. Tinjauan penelitian sebelumnya. Di sini penelitian menguraikan tinjauan penelitian sebelumnya yang relevan. Dalam langkah ini peneliti melibatkan sebagai acuan atau referensi. Contoh move tahap 1, masih tahap 1, tahap C atau review item of previous research, yaitu ada tindakan mengintegrasikan penelitian sebelumnya dan selanjutnya mendukung kebutuhan untuk mempelajari masalah penelitian. Nah, di bawah di sini udah ada salah satu contohnya. Nah, teman-teman, di situ merupakan contoh dari move yang terakhir ini dari tahap 1. Move tahap 2 atau establishing nice. Soalis 2004 halaman 230 sampai 232. Ini adalah merupakan penetapan topik penelitian atau establishing nice. Ini merupakan penelitian yang mendapatkan topik khusus penelitian dengan menunjukkan informasi yang belum tuntas dari peneliti sebelumnya. Menetapkan permasalahan dalam analisis, peneliti menetapkan dan menyatakan topik permasalahan dengan mengacu pada suatu informasi yang belum tuntas. Langkah ini dibagi atas ada 4 tahap alternatif, merupakan pernyataan atau pernyataan yang meneruskan kebiasaan. Tahapan biasanya ditandai dengan pilihan kata yang menyatakan tahapan tersebut atau disertai dengan kalimat penghubung. Move 2 atau establishing nice. Nah, di sini ada tahap 1 yaitu adalah counter atau claiming. Yaitu adalah tindakan memperkenalkan sudut pandang atau perspektif yang berlawanan atau mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya yang Anda yakin telah melemah atau rusak argumennya yang berlaku. Contoh move 2 tahap 1A ini atau counter claiming ini adalah meminimalisir kesalahan dalam menulis surat, pengetahuan berupa cara dan teknik dalam menulis surat, dan modul yang dilengkapi beberapa contoh surat resmi, baik perbaikan dari surat keluar ataupun dari contoh yang lainnya. Move 2 establishing nice. Soalis 2004 halaman 230 sampai 238. Tahap B ini atau indicating a gap itu adalah tindakan mengembangkan masalah penelitian di sekitar celah atau area kurang dari literatur. Nah, sini ada contoh move tahap 2 atau indicating gap. Permasalahan mitra merupakan suatu yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak sehingga persoalan yang dihadapi mitra dapat dicairkan solusinya. Persoalan yang dihadapi oleh Karang Taruna RW 10 Permata Nasio dalam penulisan proposal kegiatan dan surat menyurat. Nah, di sini merupakan salah satu contoh indicating gap. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap 3C atau question raising. Merupakan ada tindakan mirip dengan identifikasi kesenjangan. Ini merupakan penyajian pernyataan khusus tentang konsekuensi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang akan dibahas dalam penelitian Anda. Move 2 atau tahap 3C question raising ini merupakan adalah contoh dari hal tersebut. Teman-teman bisa perhatikan. Lalu ada move establishing nice lagi, yang ini ada tahap ke-4D atau questioning a tradition, yaitu ada tindakan mengembangkan penelitian sebelumnya untuk memperluas atau memperjelas masalah penelitian yang kita buat. Nah, di sini ada contoh move 2 tahap ke-4D atau continue a tradition. Permasalahan mitra merupakan sesuatu yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak sehingga permasalahan mitra dapat dicarikan solusi. Nah, di sini ada contoh dari questioning a tradition. Move 3 atau copying a nice. Ini merupakan menurut Soalis 2004 halaman 230 sampai 232 adalah pemaparan topik
Penelitian beralih dari penetapan topik menuju pemaparan yang telah memberikan pengesahan tentang artikel yang dibuat. Tahapan ini terdiri dari pernyataan tujuan penelitian, penyampaian penelitian yang dilakukan, pernyataan tentang manfaat temuan, serta pernyataan struktur artikel penelitian tersebut. Nah, move ketiga ini menurut Sarwes itu adalah langkah 3 yang menetapkan masalah penelitian beralih dari penetapan topik menuju pemaparan yang memberikan pengesahan tentang artikel yang di dalam langkah 3 ini menerapkan masalah penelitian yang beralih dari topik yang menuju pemaparan yang memberikan pengesahan artikel yang dilaporkan. Nah, tahap pertama ini terdiri dari atas 2, yaitu tahap 1A yaitu membuat garis besar tujuan, yang kedua ada tahap 1B menyebutkan penelitian terbaru. Jadi kedua tahap itu yang wajib ditulis ada tahap 1A, kemudian dilanjut dengan tahap kedua yang menyebutkan temuan penting. Hal itu memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa seorang peneliti telah penelitiannya sebelumnya mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Move ketiga tahapan 1A ini adalah cleaning processes dan contohnya. Nah, di sini ada tindakan menjelaskan dengan jelas tujuan studi Anda. Nah, di bawah ada contoh, salah satu contoh. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ sudah jelas studi apa atau tujuan yang penting itu apa dari tahap 1A. Move ketiga tahap 1B, Canneling Present Research. Nah, di sini ada tindakan menjelaskan tujuan studi Anda terkait hal-hal apa yang dilakukan atau dicapai dalam penelitian. Nah, di bawah sudah ada contohnya juga, teman-teman bisa lihat. Nah, move 3 tahap kedua B ini annoying offense. Nah, di sini ada tindakan menyajikan ringkasan umum singkat dari temuan-temuan utama yang ditulis. Di bawah juga sudah ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Move ketiga tahap 3B, Education the structure of the research. Nah, di sini ada tindakan menyatakan bagaimana lebihnya artikel Anda disusun. Nah, teman-teman bisa lihat juga di situ sudah ada susunan atau artikel-artikel yang salah satu contoh artikel yang sudah tersusun. Keunggulan mempelajari teori Carl Schwartz Ade Suyitno 2016. Pertama itu adalah mampu mengidentifikasi secara jelas dan detail, membentuk pola pikiran yang ideologis dan teoritis, memberikan informasi yang aktual, membangun argumen berdasarkan sumber atau para ahli, runtut, terpercaya, dan mampu membangun opini, memberikan substansi pokok dalam penjabarannya. Ketujuh, teori ini jarang dipakai namun berkesan elegan. Yang terakhir, mampu memberikan informasi terbaru terhadap penelitian yang terbaru. Simpulan. Nah, model Sarwes adalah sebuah model yang membantu penulisan artikel ilmiah yang menciptakan ruang atau wilayah kekuasaannya dalam dunia ilmiah. Sarwes juga merupakan teori yang tepat untuk menemukan titik penyajian yang sempurna atau teori yang tepat untuk merevisi karya ilmiah, khususnya dalam latar belakang dengan teori retorika yang terdiri dari 3 move, tahapan atau beberapa step langkah yang bertujuan untuk menjabarkan lebih terperinci pada setiap tahapannya. Jadi latar belakang dimaksud untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktik. Baik, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian serta materi yang masih belum mencukupi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.